Sahabat Shalom, bertemu kembali dalam seri The Maintainment, dan kali ini saya mengurusi susuk. Jadi ada beliau, seorang tentara yang memakai susuk, dan kebetulan dia mendekati masa pensiun dan ingin melepaskan susuk tersebut. Menurut pengakuannya, jadi dia yang memasukkan susuk bilang bahwa tidak mungkin susuk itu bisa diambil baik dengan daun kelor maupun pisang mas gitu. Nah, mari kita menyimak kali ini apakah susuknya bisa dikeluarkan. Perhatikan bahwa saya tidak pakai media apapun, hanya doa saja. Oke, mari kita simak perlahan-lahan. Semoga Anda yang punya susuk juga bisa melihat. Kalau Anda pengen melepaskannya, bisa komen dan kontak saya. Tuhan hidup selalu ada bersama kita. Mas, terus terang saya jujur Mas ya. Gimana? Saya itu pernah pasang susuk Mas. Iya, saya pernah pasang susuk. Sampai sekarang nggak tahu Di bagian posisi susuk saya itu ada di mana, saya nggak tahu. dulu masukannya kemana? Masukannya di sini. Banyak dosa. Ini, Mas. Beda ya. Iya. Tujuannya Terus terang ya, kalau militer rata-rata kan cari kekebalan semua. Oh, Iya, cari kekebalan, cari wibawa. Iya. Nah waktu itu, tapi dia istilahnya kalau ini dulu itu saya dukun lah. Orang pintar yang saya datangi itu orangnya orang top. Ya diuji coba juga. dicoba. Akhirnya saya dipasang susuk dua Dijahit. lewat sini. Sampai sekarang nggak tahu Mas posisinya. Sampai sekarang nggak tahu. Tapi susuk itu dia bilang, susukmu ini nggak akan bisa luntur kalau hanya orang yang melunturkan. Seperti itu. Mau nanti dia mau pakai daun kelor, mau pakai pisang emas, katanya dia nggak bisa meluntur. Soalnya ini nyair katanya. Nyair. Nah, Bentuknya emas. menyatu. Saya itu ingat proses Mas. Jarum Emasnya itu panjangnya segini, ini dua gitu. Ini ini dua. dimasukkan. Itu ditaruh di cawen, gitu. Habis itu dimasukkan lewat pusakanya, dia punya pusaka sepanjang ini. Ditutul pakai itu. Kerasa Mas, ada darah ini. Ini ada darah. Tapi sama dia diginikan lagi Hilang. udah tertutup. Gitu. Ya, sampai sekarang saya kan enggak. Waktu itu saya masih muda itu ya. Memang tentara kerjanya rata-rata cari kayak seperti itu. Padahal saya juga udah punya pegangan Tuhan Yesus juga ya. Tapi kok saya masih tergiur seperti itu karena apa? Ada bukti. Saudara saya itu. Gitu ya. Akhirnya saya ikut pasang. Waktu itu satu bijinya itu 30.000. Satu biji kecil itu jadi 260 waktu itu udah mahal sekali. Kalau dihitung sekarang mungkin gram ya. 1 gram berapa ya? Satu kecil mungkin 1 gram gimana? 30.000 waktu itu. Pasang habisnya. Sering main tempat-tempat. Nah, kalau sekarang posisinya Bapak masih mengingini itu tidak? Atau ingin dilepaskan atau Kalau jenengan mungkin ya maaf ya, mungkin jenengan kuasanya mungkin karena kekuatan doa yang agama ya. Kalau mungkin sampean bisa ngelepas monggo. Iya. Jadi Bapak menolak. Saat Iya. ini posisinya Bapak sudah tidak mau. Iya. Kalau jenengan bisa mengeluarkan monggo silahkan ya. Iya. Ya, ini kita melihat dia pengen tahu lah gitu, apakah Elsa bisa mengeluarkan susuk gitu. Jadi karena sebenarnya dia sudah beberapa kali dicoba dikeluarkan gitu ya, dan tidak bisa gitu. Jadi ini di Magetan, dan dia pengen tahu gitu apakah kami bisa mengeluarkan. Saya juga ikhlas akan saya keluarkan monggo. Saya tak ngikuti yang Udah ikhlas. sekarang saya punya pegangan itu. Coba. Soalnya orang udah tak bawa kemana-mana nggak ada Mas. Bisa mengeluarkan. Iya. Cukup ya. Tuhan Israel? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ikhlas saya udah tua juga gitu. Saya pernah juga pengalaman begitu karena orang mengira Tapi Mas coba sampai lihat. Mungkin saya sampai bisa meraba. gimana? Waktunya Saya tuh power. masih ada. Kayaknya
kayaknya ini ya. Ini mas. Sekarang terasa. Sekarang terasa bergerak-gerak. Iya ini mas. Ini mau saya pegang. Oh, mendol ini tuh, Pak? Iya, Oh. ini sekarang jadinya di sini ini. Oh iya, yang di kiri ada Ini. atau di kanan aja? Iya. Oh, ini mendol ini. Iya mas, ini itu. Oke aja. Ini. Selalu Ya, ada nah, keadaan. ini mulai keringet saya turun. Saya ada reaksi keringet saya turun. Ya, itu namanya test power. Jadi dengan disentuh dia berkeringat. Nah, itu biasanya ya gitu-gitu sih. Makanya saya senang sekali melakukan yang namanya test power. Yang disebutkan reaksi tadi seperti Keringet itu. saya natas mas. Oh. Ya itu Pak, jadi ketika kami kadang belum jarak jauh Pak, jadi orang chatting itu pun mereka kayak ibu tadi kan merinding tadi. Jadi kan chatting, nah itu Pak. Jadi, Ya coba kita berdoa bersama, mungkin mudah-mudahan loh. Saya juga udah nggak mengendaki saya. Ya. Iya, udah nggak mengendaki. Soalnya emang udah kata orang-orang itu enak Pak, memang enak tapi ongel dibuang ongel. Ya, sesi test power sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi pembersihan spiritual, pengusiran roh, pembersihan. Kita buka video selanjutnya. Sesi 2 kita tambahkan pengusirannya. Kali ini saya menyentuhnya. mau nggak mau dapat pasif. Jadi secara Sekalipun legal dia juga. mengabaikan. Yang aktif itu misalkan Prakas, aku Aktif. baca. Nah, Nah itu aktif. Yang pasif Ini mas. dia tidak melakukan apa. Ini kepala saya sini, kepala saya di Oh, sini. iya, Pak. Ini di Nah, sini. siap-siap. Ini di sini. Ini ini panas. di sini. Pola Pengusiran deklarasi. kedua. Itu muncul di- Ini yang panas ini. Sini pas ini. Roh yang ada di dahi yang saya pegang oleh kuasa darah salib kami perintahkan kalian semua keluar. Panas mas. Baru mulai panas sekali. Panas aja. Ya. Dosa-dosa berkaitan dengan susuk oleh kuasa darah salib dan roh-rohnya kami perintahkan kalian semua keluar. Masih Pak. Iya, udah nggak ada. Hilang. Udah hilang. Iya. Tadi itu terasa sekali. Panas Menyengat. kayak ini. Iya. Oh, ya. Kayak kena sapi itu yang Kayak baru meresap itu loh. Ya, ya itu. Ini. Pak. Ini. Jadi setelah ada pengakuan dosa tertentu yang spesifik nanti dia bereaksi. Kalau masuk benda di satu tempat dia berarti di situ. Kalau di tangan ya apa? Ya reaksi yang tangan. Kalau nggak di dahi ya di dahi. Nah tadi kan reaksinya di kawasan gitu terus. Berarti kan dulu pernah dilakukan sesuatu ritual yang mengenai area ini. Kalau entah susuk atau ada yang lain atau apa. Nah sekarang kan sudah hilang. Nah berarti kan ya itu kuasa dari darah salib kan bisa seketika menghilangkan. Selama sudah diakui dulu kalau dia sudah ada pengakuan dosa. Jadi syaratnya pengakuan dosa. Nah, jadi karya salib itu kuasa yang bekerja melalui pengakuan dosa. Jadi kalau kita mengaku dosa, Tuhan ampuni saya, Tuhan pasti mengampuni. Dan kalau ada gangguan roh lain bisa diselesaikan. Ya, demikianlah sesi Demetainment kali ini. Jadi tidak perlu pakai media. Yang kalau orang Kristen biasanya pakai minyak urapan itu tidak penting. Jadi orang karismatik itu melakukan hal tidak penting. Mengejar bentuk ikut pakai minyak urapan tapi esensinya tidak ada. Bukan itu sebenarnya poinnya, bukan pakai minyaknya. Apalagi mengharuskan minyak zaitun dan harus beli, ya, itu kapitalis itu. Gereja-gereja kapitalis. Mana itu yang gereja beli 10.000 minyak urapan. Tutup aja gerejanya. Jadi intinya pengakuan dosa dari sebagian sudah dijelaskan. Satu, pengakuan dosa, mengakui itu salah, itu bersedia melepas. Nah kebetulan di sini beliaunya bersedia melepas, tidak lagi menginginkan kemampuan itu, maka bisa dibersihkan. Dia merasakan itu hilang, gitu ya. Jadi apa? Ganjelan di dahinya hilang. Jadi pelepasan pembersihan spiritual itu tidak sulit. Tidak perlu pakai apa tadi? Pisang emas, daun kelor, itu semua penipuan.
Kalau ada yang nawari pembersihan dengan pantangan itu sebenarnya penipuan. Kemampuannya hilang, iya, artinya kalau kebal ya jadi tidak kebal, bisa saja, tapi sebenarnya rohnya tidak keluar. Jadi prinsip dari dunia roh itu sekali masuk ya tetap di situ. Kalaupun keluar itu namanya piknik sementara saja, aslinya nggak pernah keluar. Jadi dia sebenarnya hanya hibernasi, dia menunggu diaktifkan lagi. Kalau bukan dia ya nanti anak cucunya, karena biasanya dia akan menurun. Nah, ini berkaitan dengan hukum kedua di dalam perjanjian Sinai atau hukum Sinai, yaitu keturunan ketiga dan keempat. Jadi satu perjanjian berlaku maksimal keturunan keempat, otomatis terwariskan. Maka biasanya tiap keturunan akan dipaksa oleh setan untuk melakukan perjanjian pengulangan. Itu makanya ini menjadikan pasal berlapis. Dari bapak kena anak, kena cucu, kena cicit, kena pasal berlapis. Apalagi kalau dia aktif sendiri, nah itu 5 lapis. Nah, maka ini pelajaran dari Demetainment kali ini. Tidak ada hiburannya, tapi juga pengajarannya, dan tentu saja kebebasan. Kita tidak bisa memperoleh seluruh dunia dengan segala kemampuan-kemampuan yang spiritual kalau kita kehilangan nyawa kita. Tidak ada gunanya, gitu maksud saya. Karena nyawa kita akan kekal, sedangkan kemampuan di dunia ya mentok berapa puluh tahun. Jadi pilihlah jalan lurus. Kalau Anda ingin menerima jalan lurus, ya jadilah orang sadikim, bebas dari segala gangguan spiritual. Nanti kalau Anda sudah menggunakan kurikulum hal sadik, mau disantet aja tidak bisa. Mau santet pakai macam-macam aja tidak bisa. Atau kalaupun kena, paling sekitar Anda yang kena, Anda nggak akan kena. Semoga Tuhan yang hidup, yang selalu ada dan yang selalu hidup bersama kita. Amin.